Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh menyiapkan hati kami mendengarkan firman. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan kami boleh merenungkan dan mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Ya, hari ini kita akan belajar ya tema besar ya yang sedang kita bahas dari minggu lalu sampai nanti minggu-minggu selanjutnya, yaitu mengembangkan buah Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, minggu lalu kita belajar tentang subtemanya adalah dari buahnya lah dunia mengenal mereka. Nah, hari ini kita belajar, Bapak Ibu Saudaraku, tentang buah roh dengan subtema kedua, yaitu hukum yang terutama. Nah, untuk hukum yang terutama ini, izinkan saya akan membagi menjadi dua. Ya, hari ini kita belajar hukum yang terutama, ya bagian pertama yaitu kasih. Dan minggu depan saya akan mengajar bagaimana hukum yang terutama itu bagian keduanya yaitu mengenal Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buka dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih. Bila kita berpikir tentang buah roh kasih, ya Bapak Ibu Saudaraku, hampir semua orang percaya, orang beriman langsung memandangnya dari segi membina dan mengembangkan hubungan kasih agape dengan saudara seiman dalam Kristus. Betul ya? Walaupun hal ini perlu kita lakukan karena ini juga merupakan perintah Allah kepada anak-anaknya, kita juga perlu ingat Bapak Ibu Saudaraku, bahwa buah roh kasih tidak hanya mencangkup hal ini. Kenapa? Karena masih ada unsur yang lebih penting lagi dalam buah roh kasih. Agar menjadi sempurna, sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Katakan amin. Maka setiap anak Allah harus giat membina dan mengembangkan suatu hubungan cinta kasih yang sifatnya pribadi dengan Bapanya yang di surga. Sejumlah besar orang Kristen masa kini sepertinya tidak sadar bahwa hukum yang terutama bukanlah hendaklah kamu saling mengasihi. Bukan. Menurut Yesus di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 38. Seorang beriman hanya dapat mengasihi saudara-saudara seimannya dalam perspektif yang benar setelah ia terlebih dahulu mengasihi Allah. Katakan amin. Ternyata beberapa orang Kristen telah menunjukkan lebih banyak kasih kepada sesama anggota tubuh Kristus daripada kepada Allah. Mereka melakukan hal ini karena mereka tidak biasa menyatakan kasih mereka kepada Bapa. Padahal sebenarnya tidak ada alasan apapun yang dapat membuat mereka lebih mudah mengasihi sesama orang beriman daripada mengasihi Bapa. Kenapa? Karena Bapa begitu mengasihi mereka sehingga rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita semua. Tetapi sayang, inilah keberadaan banyak anggota keluarga Allah di masa ini, Bapak Ibu Saudara. Kebanyakan orang beriman, orang percaya dapat dengan leluasa duduk dan berbincang-bincang dengan sesama anggota tubuh Kristus. Bahkan mengekspresikan kasih kepada mereka. Saya sedang berpikir, bagaimanakah sikap mereka bagaimanakah sikap mereka jika Yesus Kristus dalam tubuh jasmani ternyata berjalan masuk dalam ruangan untuk duduk bersama mereka dan bercakap-cakap secara pribadi dengan mereka. Atau berbicara secara pribadi dengan kita. Apakah kita dapat menyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan luasa sebagaimana yang biasa kita lakukan kepada orang-orang Kristen lainnya? Selain dari sensasi yang pasti timbul ketika memikirkan akibat dari kejadian ajaib semacam itu, bila diteliti dengan jujur Bapak Ibu Saudaraku, bukankah rata-rata orang beriman akan merasa tidak tentram di dalam pertemuan empat mata dengan Yesus seperti itu? Mengapa? Apakah mungkin karena bagi mereka Yesus hanyalah seorang kenalan jauh dan bukan sahabat karib? Bapak Ibu Saudaraku, pada zaman terjadinya kisah-kisah Alkitab, banyak orang menyebut Allah Bapa. Tetapi hanya sedikit yang menyatakan kasih kepada Yesus.
yang adalah Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Melalui tindakan-tindakan seperti membasuh dan mencium kakinya. Atau mengurapi kepalanya. Atau menyediakan waktu untuk datang kembali kepada Yesus dan mengucapkan terima kasih. Nah, Tuhan menghendaki anak-anaknya mengenal Allah sedemikian rupa. Mengenal Dia sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya mereka dapat dengan leluasa mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Sebagaimana yang mampu kita tunjukkan dalam hubungan yang paling intim yang kita miliki di dunia ini. Dengan demikian akan terbuka kesempatan bagi kita anak-anak Allah untuk mengenal Bapa dengan seksama di dalam roh. Sebagaimana kita mengenal orang-orang yang paling istimewa bagi kita secara jasmani. Bapak Ibu Saudaraku, ada satu statement yang saya suka. Saya senang dan tentunya saya pegang. Statementnya begini. Seberapa jauh kita mengenal Allah Bapa sementara kita berada di bumi ini. Seberapa jauh kita mengenal Allah Bapa sementara kita ada di bumi ini. Itu akan menentukan keyakinan atau keberanian percaya kita pada saat kita masing-masing nanti harus berdiri di hadapan anak Allah pada hari penghakiman yang akan datang. Wow. Dewasa ini ada banyak orang yang sepenuhnya menggantungkan keselamatan diri mereka pada perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan. Mereka pikir secara tidak langsung menyatakan kasih mereka kepada Bapa. Padahal pada hari itu, pada hari penghakiman itu, bila mereka tiba-tiba harus berdiri di hadapan Tuhan, mereka akan ditolak. Karena Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 22, saya bacakan. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah, menurut Yesus, salah satu dasar penolakannya kepada orang-orang semacam ini pada hari itu akan dinyatakan dalam kata-kata, aku tidak pernah mengenal kamu. Itu di Matius 7 ayat 23. Bahasa Yunani untuk kata kenal adalah ginosko. Ginosko itu artinya mengenal melalui pengalaman atau usaha, ya, pengenalan berdasarkan pengalaman pribadi atau belajar mengenal. Itu adalah ginosko. Singkatnya begini, Yesus akan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau karena engkau tidak pernah menumbuhkan buah roh kasih dan mengembangkan satu hubungan yang intim dan penuh kasih dengan aku. Oleh sebab itu, kita orang-orang beriman harusnya akan memetik keuntungan yang sangat besar pada hari itu. Jika, pada hari penghakiman itu ya, jika apa? Kita dari sekarang mau mulai mengembangkan satu hubungan kasih dengan Bapa, dengan cara menumbuhkan buah roh yang paling penting ini. Selain mendapatkan berkat-berkat pada masa yang akan datang ketika kita menumbuhkan roh kasih, Bapak Ibu Saudaraku, ada dua keuntungan masa kini yang kita peroleh kalau kita mengembangkan buah roh kasih terhadap Bapa. Mari kita belajar. Keuntungan yang pertama, kita coba baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya mendapatkan ini, ketika saya mendapatkan pewahyuan ini, saya langsung berteriak, haleluya. Kenapa? Karena pengolahan buah dan pengadaan buah roh kasih bagi Bapa ternyata memainkan peranan penting untuk kita berjalan di dunia ini tanpa dihantui rasa takut sedikit pun. Katakan amin. Tentu saja tindakan mengikat, menengking, mengusir roh ketakutan ke jurang maut juga harus kita kerjakan. Nggak apa-apa. Supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh damai sejahtera. Namun, Bapak Ibu Saudara, jika orang-orang beriman tidak juga memperoleh kelepasan yang sempurna dari roh ketakutan, walaupun sudah setia menengking, wah roh ketakutan, aku patahkan, aku ikat dalam nama Yesus, pergi gitu ya. Mereka sudah menengkingnya. Maka yang perlu dilihat, diselidiki dengan serius adalah
apa sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah mengolah buah roh kasih bagi Bapa. Orang-orang beriman, orang-orang percaya bisa menengking roh ketakutan dari mereka tanpa jemu-jemu. Tetapi jika dalam diri mereka tidak ada kasih yang sempurna kepada Bapa, maka rumah mereka tidak dihuni oleh unsur vital yang dapat mencegah roh jahat itu datang kembali. Wow, dahsyat Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan katakan begini, siapa yang takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Ini dahsyat Bapak Ibu Saudaraku. Karena menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya, Bapak ingin mereka menyadari keuntungan, manfaat yang akan kita peroleh bila kita mengembangkan suatu hubungan yang erat dengan Bapa. Itu sebabnya Yesus menawarkan kebebasan total dari rasa takut kepada orang-orang beriman yang mau menghasilkan kasih yang sempurna. Hal ini akan berlangsung sebagai suatu proses pertumbuhan. Tetapi manfaatnya, keuntungannya jelas. Semakin besar kasih kita kepada Bapa, semakin pupus rasa takut yang menyerang kita. Wow, dahsyat. Saya ulangi. Semakin besar kasih kita kepada Bapa, maka semakin pupus rasa takut yang menyerang kita. Bukankah tawaran Bapa kepada kita yaitu kebebasan total dari cengkraman roh ketakutan? Ini merupakan satu pacuan yang cukup berharga dan efektif untuk menolong kita anak-anaknya. Supaya apa? Supaya kita mulai menghasilkan buah roh. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, Bapak tahu bahwa ketakutan itu berkembang dan menjalar. Itu seperti kanker dalam masyarakat kini, Bapak Ibu Saudaraku. Dalam Lukas 21 ayat 26, Yesus sendiri sudah memperingatkan tentang ketakutan yang akan melanda kita pada zaman ini. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa langit akan guncang. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, jadi kalau kita mau atau kita memiliki kemampuan untuk hidup tanpa dikejar rasa takut, maka mulailah kita mengolah buah roh kasih bagi Bapa. Ya, bukan suatu keuntungan tambahan semata-mata, melainkan yang namanya mengembangkan hubungan kasih kepada Bapa, ini adalah suatu berkat yang vital bagi kesehatan dan kesejahteraan diri kita, khususnya dalam masyarakat dewasa ini. Hari-hari ini banyak orang yang mati karena serangan jantung sebagai penggenapan dari nubuat Yesus yang menyatakan bahwa kegagalan jantung akan menjadi salah satu bukti dan akibat langsung dari ketakutan. Dunia sedang menyongsong waktu di mana ketakutan akan setan, ketakutan terhadap lingkungan akan mencengkram hati para pria wanita itu lebih parah dari sebelumnya. Ketakutan melihat sistem ekonomi yang tidak stabil dan kehidupan dunia pada umumnya jelas sudah mencekam hati pria dan wanita di seluruh dunia. Ketakutan akan keadaan finansial kita, ketakutan akan bisnis yang tidak berkembang, ketakutan akan tidak bisa mampu membayar anak-anak sekolah. Hari-hari ini saya mau katakan, itu sudah mencengkram hati para pria dan wanita di dunia ini. Padahal yang dialami dunia dewasa ini hanya permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Seperti di dalam Roma 8 ayat 22, segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Roma 8 ayat 22. Waktu yang paling tepat untuk mengembangkan hubungan cinta kasih dengan Bapa, yaitu sekarang, Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Saya rindu ya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita mau mengembangkan hubungan cinta kasih kita dengan Bapa karena kita memiliki pengertian yang benar mengenai hal ini. Karena roh ketakutan ini sudah menyelinap masuk dalam hati orang-orang percaya. Roh ketakutan ini sudah masuk dalam hati orang-orang yang beriman dan mencengkram mereka dalam bisa dustanya yang mematikan. Orang-orang beriman yang rentan terhadap roh ketakutan walaupun sebenarnya telah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kolose 1 ayat 13 adalah orang-orang yang masih memusatkan pikiran dan perhatian mereka pada perkara-perkara dunia yang gelap ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, kita semua patut mengelola kasih kita kepada Allah. Katakan amin. Karena dengan demikian, apabila ketakutan itu meningkat, kasih kepada Bapa yang sedang berkembang dalam hati kita akan melenyapkan ketakutan tersebut.
Roh takut yang menyerang kita, orang-orang beriman, harus diperangi dengan kasih. Karena jika dibiarkan, ketakutan akan menimbulkan banyak dampak negatif dalam hidup kita. Saya mau katakan, ketakutan adalah akar dari banyak masalah yang dihadapi oleh orang-orang percaya dewasa ini. Pada umumnya ketakutan menimbulkan sakit penyakit, ketakutan menimbulkan stres, bahkan membawa kepada kematian. Bahkan roh ketakutan yang keji ini mampu membuat jantung seseorang berhenti berdetak bila ia telah berakar di dalamnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, Yesus secara khusus memperingatkan orang-orang pada zamannya agar mewaspadai roh yang makin lama makin berbahaya ini, yaitu roh ketakutan, dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan, ya, dengan cara mengembangkan hubungan yang pribadi dengan Bapa sebelum kuasa-kuasa langit yang sungguh-sungguh mengguncang. Yesus tidak hanya memperingatkan pengikut-pengikutnya tentang roh ketakutan yang akan menyerang. Yesus juga menjelaskan agar mereka berani menumbuhkan kasih Bapa yang sempurna dalam diri mereka. Kita buka dalam Matius 10 ayat 29 sampai dengan 31. Matius 10 ayat 29 sampai dengan 31. Ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Yesus berkata, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu janganlah takut. Ya, ayat 31 tadi. Kata karena itu dalam ayat 31 tadi mengacu pada kedua ayat yang mendahuluinya. Ya. Yesus sedang memberitahukan kepada pengikut-pengikutnya, bila seekor burung pipit jatuh ke bumi, Bapa tahu. Kalau rambut kepalamu pun terhitung, karena itu jangan takut. Yesus ingin murid-muridnya menyadari bahwa jika mereka bersedia mengembangkan satu hubungan dengan Allah Bapa yang penuh kasih, akan senantiasa Bapa yang penuh kasih ini akan senantiasa memperhatikan mereka, dan mereka tidak akan pernah takut lagi. Seorang beriman tidak mendapatkan pengetahuan yang akan meneguhkan, ya, dan menguatkan ini pada saat ia dilahirkan kembali. Kesadaran ini hanya tumbuh bila ia bergiat mengolah dan menghasilkan buah roh kasih. Artinya apa? Pengetahuan untuk mengembangkan hubungan, mengelola hubungan dengan Tuhan, itu bukan didapat pada saat orang itu dibaptis. Pengetahuan ini, kesadaran ini tumbuh kalau kita bisa mengolah dan mengembangkan buah roh kasih. Tetapi kebanyakan orang beriman tidak menumbuhkan kasihnya kepada Bapa maupun menyadari kebenaran ini, Bapak Ibu, Saudaraku. Inilah yang menyebabkan ada begitu banyak ketakutan dalam kehidupan mereka. Ya. Nah ini, Bapak Ibu, Saudaraku, ini yang harus kita perhatikan. Jadi ketika kita melihat, mendengar segala sesuatu yang terjadi, kita lihat berita, kita lihat kejadian-kejadian, ya, kita harus ingat hari ini. Yesus berkata kepada kita, janganlah kamu takut. Apabila mungkin kita hari ini menemukan suatu benjolan pada tubuh kita, kebanyakan orang beriman segera dicekam rasa takut sambil membayangkan tubuh mereka yang tidak berdaya, diserang oleh penyakit yang kejam, yaitu tumor atau kanker. Tapi firman Allah tidak berubah. Yesus masih berkata, karena itu janganlah kamu takut. Kenapa? Sebenarnya penyakit kanker rohani, yaitu roh takut, lebih berbahaya bagi orang-orang percaya daripada penyakit fisik itu sendiri. Jika tidak ditangani dengan benar sesuai firman Tuhan, roh takut dapat mengakibatkan kematian, Bapak Ibu Saudaraku. Atau ketika kita mendengar hal-hal tragis, ketika kita menghadapi badai dalam finansial kita, atau kita menghadapi badai dalam hubungan suami istri, hubungan dalam keluarga, atau ketika kita menghadapi badai dalam perusahaan kita, badai dalam studi kita, ya, firman Tuhan masih tetap sama. Yesus masih berkata, karena itu janganlah kamu takut. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa orang-orang percaya ketakutan? Mengapa orang-orang beriman ketakutan? Bapak Ibu Saudaraku, ini harus kita jawab. Mengapa hari ini Bapak Ibu Saudaraku masih ketakutan? Mengapa saya juga mungkin masih ketakutan? Karena kita takut, karena kita tidak tahu
bahwa Bapa Surgawi yang Maha Tahu, yang Maha Pengasih telah menghitung rambut kepala kita. Amin. Kita takut karena kita tidak sadar. Kita tidak tahu bahwa ternyata Bapa di surga yang Maha Tahu dan Maha Pengasih itu pun menghitung rambut kepala kita. Jatuh pun Dia tahu. Menurut Kisah Para Rasul 10 ayat 38, Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sekarang ini Allah juga mau menyembuhkan anak-anaknya dari penindasan roh ketakutan. Melalui apa? Melalui kasih-Nya yang sempurna. Bapa di surga mau anak-anaknya sadar bahwa mereka memiliki Bapa surgawi yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Dan bahwa Bapa itu mengenal anak-anaknya dari sebelum dunia dijadikan. Bahkan telah menetapkan langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam hidup kita. Tapi hubungan semacam ini harus dipupuk, harus dikembangkan. Semakin kita orang-orang beriman mengembangkan kesadaran akan kasih dan kesetiaan Allah kepada kita, maka semakin kita tidak akan takut. Katakan amin. Ibrani 13 ayat 5 sampai dengan 6 menyatakan begini. Ibrani 13 ayat 5 sampai dengan 6. Ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wow, dahsyat. Bapa ingin kita, anak-anaknya, memandang Dia sebagai penolong kita. Katakan amin. Bahasa Yunani untuk istilah penolong dalam bagian Alkitab ini cukup unik. Karena merupakan suatu kata majemuk yang berarti berlari untuk menolong seseorang. Bapa tidak mau anak-anaknya membayangkan bahwa bapaknya sebagai pribadi yang suka menunda-nunda dalam memberikan pertolongan jika mereka berada dalam kesulitan. Karena dalam kenyataannya, Bapa segera untuk menolong kita. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Kalau kita sebagai orang-orang Kristen mulai memandang Allah sebagai penolong ilahi kita, sambil memahami seluruh arti yang terkandung di dalamnya, maka kita akan mulai berkata hari ini dengan berani, kami tidak akan takut terhadap apa yang dilakukan manusia, terhadap apa yang dilakukan dunia, ataupun musuh, karena Tuhan adalah penolong kami. Katakan amin. Menurut Ibrani 11 ayat 27, alasan inilah yang membuat Musa tidak takut kepada Firaun ketika ia meninggalkan Mesir. Karena iman, ia telah meninggalkan Mesir tanpa takut pada murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi begini, semakin kita orang-orang percaya, kita orang-orang beriman, mengembangkan hubungan cinta kasih kita dengan Bapa, maka semakin jelas kita akan dapat melihat Bapa. Dan semakin berkurang rasa takut yang dapat menyerang kita. Amin. Jadi dari keuntungan pertama yang kita dapatkan dengan kita mengembangkan buah roh, di dalam hidup kita adalah bahwa kasih mengalahkan roh ketakutan. Nah, sekarang kita belajar tentang keuntungan yang kedua dari kegiatan mengembangkan buah roh kasih. Kata Bapak adalah menjadikan orang yang serius mengembangkan buah roh kasih akan mampu mengalahkan atau mengatasi segala sesuatu. Wow. Kalau tadi kita belajar bagaimana kita ketika mengembangkan buah roh kasih dalam hidup kita, yaitu membangun hubungan dengan Bapa. Keuntungan pertama kita adalah kita dapat mengalahkan roh ketakutan dan kita bisa berjalan tanpa rasa takut di dalam kehidupan. Dan yang keuntungan yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah ketika kita adalah orang-orang yang serius mengembangkan buah roh kasih, kita akan mampu mengalahkan atau mengatasi segala sesuatu. Yuk kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8. Alkitab versi King James, bahwa kasih tidak pernah gagal karena Allah adalah kasih, maka ia tidak pernah gagal. Jadi semakin kita mengembangkan kasih kita kepada Tuhan, semakin jarang kita mengalami kegagalan dalam kehidupan pribadi kita. Amin. Kenapa? Karena kita akan mengenal Dia sebagai Allah yang mampu
menaklukkan semua roh jahat, dan mengatasi semua persoalan. Sebagaimana Paulus, kita akan mengembangkan sikap. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, kata Paulus. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Sementara orang-orang beriman mengelola dan mengembangkan kasih kepada Bapa, kesadaran akan Allah sebagai pemenang atas segala masalah akan meningkat. Dan keyakinan akan kesediaan dan kemampuannya untuk membuat mereka juga menjadi pemenang atas segala masalah akan tampak dalam sikap hidup mereka. Kenapa? Allah di pihakku. Ya, mereka berani. Itu ada pernyataan yang penuh dengan kepastian. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang Kristen masa kini yang tidak dapat memproklamasikan kebenaran ini dari kedalaman hati mereka secara tulus. Kenapa? Ketika mereka berhadapan dengan ujian dan pencobaan, mereka merasa bahwa mereka menghadapinya seorang diri. Mereka merasa menghadapinya dengan kekuatan sendiri. Dan perasaan ini memenuhi hati dan pikiran mereka karena mereka belum pernah, karena kita belum pernah mengembangkan hubungan cinta kasih yang bersifat pribadi dengan Bapa. Ya. Padahal, jika saja orang beriman mau bertindak, yaitu mulai mengembangkan hubungan tersebut, maka sama seperti Paulus, ia akan mampu menunaikan pertanyaan ini dengan berkepastian. Karena Allah di pihakku, siapakah yang dapat melawan aku? Jawabannya tentu saja tidak ada. Kenapa? Karena Allah adalah pemenang atas segala masalah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, karena ingin mengalahkan pekerjaan si musuh dalam kehidupannya, banyak orang Kristen mengutip janji terenak yang sudah tidak asing lagi dalam Roma 8 ayat 28. Tanpa sepenuhnya menyadari persyaratan yang terkandung di dalamnya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Jawabannya dinyatakan jelas. Mereka yang mengasihi Dia. Artinya, semakin orang-orang beriman, orang-orang percaya, atau kita mengasihi Allah, maka kita semakin mampu meraih kemenangan dalam ujian-ujian yang kita hadapi. Dan semakin besar campur tangan Allah dalam segala persoalan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Mungkin saja seorang yang beriman menghadapi berbagai ujian, tapi tidak memperoleh banyak keuntungan dari proses-proses yang seharusnya bermanfaat untuk mendidik dan menyempurnakan imannya itu. Akan tetapi, bila kasih orang ini, bila kasih kita terhadap Tuhan bertumbuh dan menjadi matang, maka ia akan mendapatkan bahwa proses-proses ujian iman tersebut semakin mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Pada waktu menghadapi ujian kita, orang-orang beriman dapat mengukur kadar hubungan cinta kasih kita dengan Tuhan. Jika kita merasa bahwa diri kita ternyata tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi lari dari uluran tangan Tuhan dengan penuh ketakutan, maka kemungkinan besar Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu membina satu hubungan cinta kasih yang lebih dalam lagi dengan Bapa Surgawi kita. Saya mau katakan, karena kebaikan berasal dari hadirat-Nya. Bila kita mengasihi Allah dan kita tetap melekat kepadanya pada waktu menghadapi ujian-ujian kehidupan, maka ujian-ujian tersebut akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Jadi ada satu hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kemampuan seorang yang beriman untuk mengatasi segala masalah dengan perkembangan hubungannya dengan Allah. Wow, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa hal terpenting yang patut kita kerjakan sekarang ini adalah membina dan mengembangkan satu hubungan cinta kasih dengan Bapa Surgawi kita. Katakan amin. Tanpa hal tersebut, kegiatan lain apapun yang kita coba kerjakan akan sia-sia. Hanya perbuatan daging yang mendatangkan kesulitan. Hanya mendatangkan perasaan frustasi dan penghukuman belaka. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, hanya setelah kita punya pengertian yang jelas bahwa Allah berada di pihak kita, yakni Allah adalah penolong kita, dan kita lebih dari pemenang melalui Dia yang mengasihi kita, kita dapat sungguh-sungguh meraih kemenangan. Amin. Orang-orang beriman, orang-orang percaya harus diajar bagaimana caranya
mengolah benih cinta kasih yang ada dalam roh kita menjadi suatu tanaman yang sehat dan bertumbuh ke arah Bapa Surgawi. Setiap anak Allah patut memiliki kesaksian ini. Setiap orang-orang percaya, termasuk saya atau kita semua, kita bisa nanti mengatakan bahwa kita saat ini lebih mengasihi Allah dibandingkan dengan kita yang kemarin atau 1 tahun yang lalu. Itulah sebabnya kita tidak merasa ketakutan seperti dulu. Itulah sebabnya kita mampu mengatasi hal yang dahulu mengalahkan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat musisi di mana berada. Intinya, orang-orang beriman yang mengolah buah roh kasih mereka bagi Bapa dapat berani berkata bersama Paulus, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Di dalam Roma 8 ayat 37. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, hari ini maukah kita mengembangkan hubungan yang lebih intim lagi dengan Bapa Surgawi kita? Karena hukum yang terutama yaitu kasih. Buah roh itu adalah kasih. Kasih itu bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Bapa. Kalau kita bisa membangun hubungan kita dengan Bapa, maka kita mampu mengasihi sesama kita. Maka kita mampu mengalahkan setiap roh ketakutan. Maka kita menjadi pemenang atas segala persoalan yang kita hadapi. Katakan amin. Minggu depan kita akan belajar bagaimana dalam hukum yang terutama ini, dalam subtema hukum yang terutama ini, kita akan belajar di bagian yang kedua, bagaimana kita mengenal Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang meneguhkan, menguatkan kami. Terima kasih buat pengajaran-Mu yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Bukakan terus Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu untuk kami boleh Tuhan makin mengasihi Engkau. Biar buah roh itu bertumbuh dalam kehidupan kami, supaya kami makin mengasihi Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ada keuntungan yang begitu luar biasa ketika kami mengembangkan hubungan yang intim dengan Engkau. Bahwa kami mengalahkan roh ketakutan. Bahwa kami Tuhan menjadi pemenang atas segala masalah, atas segala pergumulan. Dan kami berani, karena kami tahu ketika kami mengembangkan hubungan kami dengan Engkau, kami sanggup berkata bahwa Engkaulah penolong kami. Jika Allah di pihak kami, siapakah yang dapat melawan kami? Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Cintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.